Tritunggal. Karena di situ nggak ada Roh Kudus. Jadi itu Iya. membahas apa? Loh, itu membahas apa? Halo. Yohanes 1 ayat 1 aja itu masih diperdebatkan terjemahan yang betul seperti apa. Karena masih beberapa Alkitab itu menyatakan Sang Firman itu bukanlah Sang Bapa. Karena di situ Firman itu kan di ayat 18 sudah dijelasin, Bang. Makanya Abang kalau baca jangan di Yohanes 1 ayat 1 aja dari zaman dulu sampai ayat 18, Bang. Jadi Abang bisa ngerti keseluruhan maksud Yohanes apa menulis itu. Bahkan di ending Injil Yohanes, kalau menurut Abang di situ Yohanes ingin menjelaskan Trinitas, sorry Bang, Abang salah. Karena ketika Yohanes menulis itu di ending Injilnya dia menulis apa? Semua yang saya tulis di sini maksudnya untuk menjelaskan Yesus itu putra Allah. Sebagai Putra Allah itu apa, Bang? Dalam iman Kristen, ciptaan Allah. Kita ini anak-anak Allah. Apakah kita ini disebut, Abang kan orang Kristen. Abang diajarin Abang ini anak Allah, anak Tuhan, betul nggak? Terus apakah Tuhan melahirkan Abang? Enggak, tetapi Tuhan menciptakan Abang. Itu disebutnya kenapa Abang itu anak-anak Allah. Juga Yesus, kenapa Yesus disebut anak Allah atau putra Allah atau putra Tuhan? Ya karena memang Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Simple, ya. Ya Bang Unitarian gimana tadi? Sorry ya. Ya. Ini pada kemana teman-teman saya, teman-teman Kristen saya kemana ini? Lanjut Bang, lanjut narasinya. Teman-teman Kristen ya. Coba Abang baca ayat 32, Yohanes ayat 32. Jadi itu menceritakan tentang apa? Di situ Injil Yohanes coba gini aja. Coba Abang menjelaskan dulu biar enak. Abang menjelaskan dulu narasinya Abang seperti apa. Nanti kalau cocok saya bilang cocok, kalau enggak ya saya bilang sanggahannya beserta dalilnya. Udah simpel, Bang. Yohanes itu menjelaskan tentang ketritunggalan. Makanya di Yohanes ayat 32, Yohanes memberi kesaksian, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Di atas siapa? Di atas Yesus. Itu melambangkan bahwa ketritunggalan itu. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Oke, sudah selesai? Oke ya, sudah selesai ya. Jadi begini Bang, kalau Abang menyatakan peristiwa pembaptisan sebagai wujud Tritunggal, sorry Bang, itu meleset jauh banget Bang. Karena kenapa? Pembaptisan, ya, kalau di dalam iman Tritunggal itu dikatakan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjelma menjadi manusia sepenuhnya. Makanya ada konsep sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Betul nggak? Oke ya, anggap aja betul. Nah, terus pertanyaan saya begini, buat apa lagi Sang Bapa mengutus Roh Kudus, memberikan kuasa kudusnya kepada Yesus pada saat pembaptisan kalau dia adalah Allah yang Maha Kuasa? Kenapa Allah yang Maha Kuasa perlu diberkuat Roh Kudus? Dan kenapa Allah yang Maha Kuasa ketika di Taman Getsemani mau menghadapi penyalipan, Allah Bapa perlu mengutus malaikat untuk menguatkan dia? Buat apa? Ya, itu nggak penting. Kalau memang Yesus pada saat itu adalah Allah yang Maha Kuasa, seperti keyakinan Tritunggal, itu sesuatu hal yang nggak perlu. Makanya, di dalam pandangan Unitarian itu udah jelas sesuai dengan pandangan Alkitab, yang menyatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Karena dia sepenuhnya manusia sama seperti kita, ya, karena dia punya tugas kenabian, dia punya tugas kemesiasan, karena itu dia diberikan kuasa kudus. Hal itulah ya, atau Roh Kudus, itulah yang menyebabkan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melihat jauh ke depan seperti kejadian Nathanael di pohon ara. Nah, seperti itu, Bang. Jadi udah paham dulu ya, Bang. Nah, bukti lainnya lagi adalah apa? Ketika Yesus ingin membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, yang jenazahnya udah bau berbusuk, ya. Bayangkan, Yesus bilang apa dalam doanya? Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa mengatakan kepada Sang Bapa, di mana dalam ajaran Tritunggal itu setara, dan itu di situ disebut Tuhan langit dan bumi. Bagaimana ceritanya? Nggak akan nyambung, Bang. Makanya Yesus ketika diuji, pelayanan dalam prinsip kenabiannya dia, prinsip penyebaran Injilnya dia adalah sepenuhnya manusia yang diperkuat Rohul Kudus, yang diberikan kuasa oleh Bapa.
Karena itu udah jelas di Injil Matius, di ending Injil Matius, meskipun orang Trinitas bilang, ah itu buktinya Yesus itu Trinitas. Sorry bang, di situ ditulisnya apa? Telah diberikan kuasa. Berarti pada saat itu Yesus tidak memiliki kuasa apapun. Oke, paling itu aja sih bang dari Unitarian. Ya, Ya, kalau silakan. iya, kalau umat Islam menjelaskan ditolak, minimal yang Kristen diterima lah gitu ya. Betul. Tritunggal gitu. Udahlah, hentikanlah menyembah, menuhankan anak orang. Itu kan manusia, kok disembah, kok dituhankan. Udahlah, berakal dikit nah apa sih? Come on, come on. Makanya sebagai ini ya, supaya membuka mata Erwin terus sama teman-teman Tritunggal di sini ya. Di tahun 2022 ada 700 orang, ini Indonesia only ya. Jadi nggak usah ngomong yang di luar negeri, berbagai macam negara. Di Indonesia only ada 724 atau 25 orang yang masuk ke salah satu denom Unitarian. Tahun 2023 ada 1.500 orang yang dibaptis di gereja Unitarian. Itu artinya apa? Banyak orang Kristen sendiri sudah tidak percaya doktrin Tritunggal. Itu dari Tuhan. Itu aja sih. Abang bicara tentang Indonesia, sedangkan orang Indonesia aja sedikitnya rendah. Loh, siapa bilang orang Indonesia rendah? Aku yang bilang. Wah, lo nggak Ya, bisa bagi. Wah, mungkin ada ini orang. benarnya juga ya kalau orang Indonesia itu rendah ya. Buktinya teman-teman Tritunggal di sini sangat ngaco sekali menjelaskan ketuhanan. Salah. Bukan ngaco. Dia Memang lagi abang nggak dia ngerti lagi mengukur konsepnya. dirinya itu, dirinya Oh, rendah, bukan. maka dia ungkapkan di umum gitu maksudnya. Memang abang nggak sampai otaknya ke sana, makanya Kalau Anda memang otak nggak sampai, makanya Kalau bang mengukur jadi- dirinya nggak apa-apa lah. Kalau dirinya yang diukur, karena memang orang yang rendah IQ-nya itu adalah orang yang menyembah sesama orang, itu yang paling rendah. Nista pula lagi. Ya, orang yang nista rendah IQ-nya tidak bermoral adalah orang yang tidak mempergunakan akalnya. Karena monyet aja tidak ada menyembah sesama monyet. Kenapa kalian manusia diberi akal tidak dipakai menyembah sesama manusia? Itulah manusia yang paling rendah. Thank you, brother. Memang ketuhanan itu bisa dilogikakan bang. Sama juga kita begini ya. Kita nggak usah ngomong pakai dalil-dalil. Bentar. Andi Klebes, emang ketuhanan itu bisa dilogikakan. Masuk logika tapi tidak bisa dilogikakan. Oke, masuk logika. Gimana masuk logikanya Allah menciptakan alam semesta? Gimana Karena Tuhan, logikanya coba? karena Tuhan yang kau ada itu diciptakan oleh Tuhan saya. Jelas toh? Gampang dijelaskan. Siap, Tuhan Nah itu diciptakan. simple itu kalimat simple. Udah dijawab kok masih ngeyel ini orang yang nggak ngerti bahasa to the point. Halo. Iya, silakan kawan-kawan Kristen dibantah Unitarian ini. Ada Ya, 3 halo. Kristen, ada Andreas. Nggak, kalau saya sih ini ya, Ya, halo. teman-teman ya, ini nih sorry nih satu kalimat lagi ya. Pada prinsipnya begini, kita nggak usah pakai dalil. Kalau teman-teman nggak ngerti Alkitab, ya teman-teman Kristen nggak ngerti Alkitab, nggak belum belajar Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, cuman dari kata pendeta, dari kata buku-buku nggak jelas itu, teman-teman berpikir secara logika aja. Yesus tuh agamanya Yahudi. Karena itu Yesus memegang Perjanjian Lama pada saat setiap dia khotbah dan pada saat dia dakwah. Oke, ya. Bukti pertama dari mana? Ya pada saat pertama kali dia menyatakan diri sebagai Mesias, ya kan? Nah, di situ Yesus membuka gulungan kitab Yesaya, itu bukti pertama. Kedua, Yesus dipanggil Rabi. Di dalam Yahudi, di dalam tradisi agama Yahudi, ketika seseorang dipanggil Rabi itu sudah melalui pendidikan yang luar biasa. Nah, terus kemudian orang Kristen Tritunggal bilang dengan ayat yang itu katanya, Yesus mengatakan, "Ya benar, kamu berkata, akulah guru dan Tuhan." Teman-teman Tritunggal harusnya berpikir dengan nalar, nggak usah pakai iman dulu, pakai nalar aja dulu. Mana mungkin seorang guru Yahudi dipanggil Rabi mengatakan dirinya adalah Tuhan di saat itu? Nggak mungkin, ya. Itu makanya teman-teman tuh jangan mau jadi korban terjemahan. Kasihan.
mendingan teman-teman belajar dari berbagai macam versi Bible, nanti teman-teman bisa ngerti sendiri. Oh, ayat ini maksudnya kepada Tuhan, ayat ini maksudnya untuk Tuhan atau untuk junjungan atau untuk kenabian. Paling itu aja sih pesan saya ya. Thank you. Ya, Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Saya belum sapa tadi Bang Handi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba narasi sedikit dulu Bang Handi ya. Siapa tahu saya dibantah oleh kawan-kawan Kristen. Karena kawan Kristen ngomong tadi tidak dibantah ini sama sekali. Coba aku yang ngomong, coba ya. Bang Andreas, Bang Wen, Bang Hafela. Halo, ya bisa saya ngomong sedikit. Oh, silakan Bang. Ya. Sebenarnya kalau masalah Tritunggal itu bukan bikinan bapak-bapak gereja. Tetapi sebenarnya itu sudah Alkitab sudah mencatat itu. Ya, memang kita mengakui bahwa baik Kristen maupun Muslim maupun Yahudi itu kita sama-sama punya Allah satu. Itu betul. Kita punya Allah satu, tapi yang membedakan memang masalah Trinitas. Ya, di sini ya. Tapi kalau dikatakan itu buatan manusia, Trinitas itu bukan. Karena jelas dari Kejadian 1 sudah di situ ada Trinitas di situ. Nggak ada. Dalam penciptaan. Itu ngarep, cita-cita itu ngarep, nggak ada. Kejadian nggak ada Trinitas, ngarep itu. Nah, ketika manusia, tunggu dulu ya, ketika manusia diciptakan, di situ dibilang, marilah kita menciptakan manusia ini serupa gambar dan rupa kita. Ya kan? Berarti di situ masalah kata kita di situ berarti kan kata jama. Berarti lebih dari satu, lebih dari dua atau tiga orang di situ. Jelas itu kalau itu macam-macam pandangan, tapi kalau pandangan saya itu sudah termasuk ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dari situ tiga pribadi yang menciptakan manusia itu. Kemudian juga ayat dia satunya di situ bilang Roh Allah melayang-layang di atasnya. Lah di situ ada Allah pencipta, di situ ada firman. Sebenarnya sudah di situ ada Tritunggal. Kemudian kalau Matius 3 ayat yang ke-17 di situ ketika Yesus mau dibaptis, ada Roh Tuhan melayang-layang seperti burung merpati, kemudian ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti itu sebenarnya itu sudah tergambar Tritunggal ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa masalah baptisan itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus bilang itu bukan Tritunggal, sebenarnya itu sudah menandakan bahwa itu tiga di situ. Nah, Tritunggal itu memang Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Nah, Allah Bapa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu pribadi-pribadi tidak sama ya. Tapi kalau namanya Allah ya satu, kan begitu. Jadi Host gantian host, panjangan host. Gantian? Hah? Okay. Gantian. Oke, baik. Udah Pak Andreas. Satu lagi. Masalah Yohanes 1 ya. Masalah Yohanes 1 dibilang kok tidak ada Roh Kudusnya. Nah, aku mau tanya, kalau kita hidup apakah ada rohnya? Sebenarnya memang tidak dijelaskan di situ. Di situ ada firman, di situ ada Allah, tapi di situ ada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati di situ. Baik, Pak Andreas, izin dulu Pak Andreas. Pak Andreas. Coba kasih kesempatan Unitarian untuk menanggapi, silakan Bang Unitarian. Saya sudah buatkan judul ini Bang Unitarian ya. Oke, ya. Ini menarik silakan. Ya. Pak Andreas menggunakan Sebentar. Bentar Bang Unitarian. Kalau diskusi itu yang apa lah Bang? Yang adil. Tadi si Unitarian kan kami dengarkan dia menjelaskan. Si Andreas ya udah, silakan. Dia belum ya, selesai menjelaskan. Silakan Bang apa? Potong gimana sih? Silakan Bang apa? Anda lagi. Tadi itu si Andreas. Ya. Kepanjangan soalnya. Kepanjangan. Kalau nggak suka diatur turun aja deh. Kalau nggak suka diatur, turun aja. Dia minta bilang itu tidak ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan napas Allah, itu kan hidup. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu dijelaskan, dia sudah jelas. Di situ ada firman, di situ adalah Allah. Host gantian dong. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup yang menciptakan. Udah, Bang Andreas, udah gantian Bang. Nanti ditanggapi dulu, baru Bang Andreas tanggapi lagi. Silakan Bang Unitarian tanggapi. Oke ya. Izin dulu sedikit dulu ya, sedikit bahwa kalau kami yang menjelaskan soal Kristen kan kebanyakan kawan-kawan Kristen itu tidak terima. Jadi silakan Bang Unitarian sesama Kristen saja yang menjelaskan, silakan. Oke, kenapa Unitarian itu sangat menentang konsep Tritunggal yang buatan bapak-bapak gereja, dan kami yakin itu adalah buatan bapak-bapak gereja ya. Bapak-bapak gereja ini itu menurut Anda. Iya, tapi nanti kalau bagi Kristen itu bukan buatan bapak-bapak.
Kalau Sabar. Andreas, jangan dipotong Andreas, nanti Anda bantah Andreas. Begini aja ya, anggap aja ini menurut saya dah, anggap aja ini omong kosong, udah paling gampang begitu. Nah, tetapi teman-teman, kenapa kami berpedoman kepada fakta itu ya? Pertama, ya kita lihat dari sejarah deh, nggak usah pakai iman. Kita lihat dari sejarahnya aja. Konsili Nisea itu baru ada tahun 325 dan itu masih membahas tentang ketuhanan Yesus. Roh Kudus pada saat itu belum dibahas, mungkin udah pusing, udah kecapean bapak-bapak gereja saat itu. Kemudian konsep Roh Kudus sebagai Tuhan bagian dari Tritunggal baru muncul di abad keempat, ya, sehingga nanti muncul namanya Credo Nicea, Konstantinopel dan macam-macam yang menyatakan bahwa Allah dari Allah, ya ketiganya Allah yang Maha Kuasa, tetapi bukan ada tiga tapi satu, dan itu nanti terus digaungkan sampai hari ini. Nah, tetapi bukti yang menunjukkan bahwa para rasul, termasuk Yesus sendiri tidak menganut Tritunggal adalah seperti ini. Perhatikan, di dalam ajaran Tritunggal, Yesus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Yesus, ya. Begitupun Yesus bukanlah Roh Kudus bukanlah Yesus, Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa, tetapi bukan ada tiga Tuhan, bukan ada tiga Allah, tetapi hanya ada satu Allah, yaitu ketiganya. Ketiganya adalah satu Allah. Itu adalah konsep Tritunggal. Tetapi Yesus, ya, kalau Yesus itu adalah seorang Tritunggal, dia harusnya dengan jelas mengatakan bahwa, ya, di ayat 17-nya, Bapa, engkaulah, ya, satu-satunya, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau sebagai Tritunggal. Yesus tuh pasti ngomong di situ, ya. Atau kalau nggak pakai kata Tritunggal, Yesus pasti ngomong inilah hidup yang kekal, yaitu mengakui bahwa engkau adalah Allah yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti yang tertulis di Injil Matius. Tetapi Yesus enggak. Di situ Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Bapa, ya, di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Itu penyangkalan yang paling kuat dari Yesus, dari mulut Yesus sendiri tentang konsep Tritunggal. Bukti yang kedua, pada saat Yesus telah dibangkitkan dan di mana ayat itu dipakai bahwa orang Tritunggal itu mengatakan, "Oh, itu buktinya Yesus itu Allah Tritunggal." Ya. Nah, Yesus sendiri bilang apa? Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku dan Allahku. Atau bahasa lain, Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, ini persingkat. Endingnya adalah Rasul Paulus mengatakan di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus hanya Bapa yang adalah satu Allah yang benar. Udah itu aja sih, Bang. Oh, bisa Muslim masuk nggak? Silakan Bang Andi, silakan. Okay. Masuk Bang Andi, masuk. Ya. Masuk Bang Andi, no party, gas kan? Oke. Yang dibawa suruh saya diam, lu ke laut. Goblok nanti lo ya. Jadi gini loh. Kalau Muslim bicara itu to the point. Kejadian tidak ada satupun unsur Trinitas. Ya, perjanjian utama Yudaisme itu Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak ada Trinitas. Yang punya kitab sudah menjelaskan. Oke. Sekarang to the point. Tolong Anda bahas berdua Matius 3 yang tadi dibawakan oleh Andreas. Matius 3, 13, 17. 13 sampai 17. Di sana ada orang yang dibaptis namanya Yesus. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Saya tanya Anda berdua antara Trinitas sama Unitarian. Matius 3 ini 13 sampai 17 ini. Siapakah Tuhan yang asli? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Ya jelas banget. D. Semuanya benar. Itu aja. Unitarian pedok dulu, biar Trinitas menjawab dulu. Pertanyaan diulang. Matius 3 yang Anda bawa tadi, Yesus dibaptis. Yesus ada di bumi, Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaan sederhana, siapakah Tuhan yang asli di antara ketiga oknum ini dengan berbeda tempat? A. Bapa,
B. Yesus, C. Roh Kudus, D. semuanya benar. Andreas dulu, silakan. Andreas, silakan dibuka mute-nya, Bang Andreas. Itu sudah kuundang untuk buka mute. Kasih Hepler aja juga, kasih Hepler juga. Oh, apa. Tinggal milih kok. Hepler. Silakan, Kristen. Bang Wen juga ini, ada Bang Wen Erwin ini. Silakan dibuka mute-nya baru dijawab, Bang. Jangan menjawab kalau tidak tahu pertanyaan, mending minta diulang. Tadi menjawab itu memilih dulu, memilih dulu, menyebut dulu, baru menjawab. Jangan menjawab dulu baru tidak memilih. Gitu loh host, silakan lanjut. Yap. Tapi nggak ada yang mau menjawab ini Bang Andi. Mute semua ini kok gini ya? Silakan. Nah itu Bang Andreas silakan. Nah begini, jadi sebenarnya mohon maaf tidak bisa dikatakan bahwa manakah Tuhan asli, mana berarti kan ada yang palsu, ada yang tidak asli ya, gitu ya. Tapi masalah konsep di Matius itu kan Bang Andreas izin dulu Bang, jangan menjelaskan dulu Bang, dijawab dulu baru dijelaskan mungkin begitu Bang, silakan. Ya itu saya jelaskan bahwa kalau lupa pertanyaannya nanti diulang sama Bang Handi. Ya, saya ulang ya. Maksudnya begini, tidak bisa dikatakan manakah Tuhan asli dan manakah Tuhan palsu, tidak bisa dikatakan. Enggak saya bilang palsu loh, enggak ada palsu aku bilang. Lah tapi kan berarti kan dibilang tadi Oke, kalau gitu saya rubah. Tuhan yang asli yang mana kamu gitu. Berarti ada yang palsu dong kalau seperti itu. Tak ada pasti. Nah makanya Bang, saya bantu mereka ya Bang. Diulang pertanyaannya nih. Tuhan yang asli yang mana? Anda tidak menjawab, Anda cuma memprotes pertanyaan. Saya ulang. Ya, Matius 3:13 sampai 17. Yang manakah yang Anda sembah? Nah, saya rubah aja deh. Matius 3:13-17. Yang manakah yang Anda sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. semuanya benar. Dipilih dulu baru dijelaskan. Silakan. Kami menyembah Allah Bapa. Oke, Allah cukup. yang satu. Allah yang satu. Ya. Mantap. Unitarian? Tapi ada penjelasan sedikit, mohon maaf. Kalau Yesus itu dalam itu berbicara tentang secara manusia, dia manusia di muka bumi waktu itu. Dia kan manusia sepenuhnya. Jadi kita tidak bisa menyembah manusia karena dia manusia sepenuhnya. Tapi kalau dia sebagai Allah, kami menyembah dia sebagai Allah dengan Roh Kudus. Nggak apa-apa, biarin. Silakan Unitarian. Pertanyaannya diulang Bang. Oke. Matius 3:13 sampai 17. Di situ Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes, Roh Kudus atau merpati melayang-layang atau di awan. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Yang manakah yang ente sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Ya Sang Bapa. Oh, thank you. Pertanyaan kedua. Sekarang Yesua Amasia atau Yesus menurut Anda sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu iman Anda. Ya, jadi ada Bapa dan ada Yesus anak Maria di surga. Pertanyaan. Di surga itu ada berapakah Tuhan? A1, B2. Silakan jawab. 1 Sang Bapa. Ya, Andreas silakan. 1. Jadi begini. Juga ditambahin begini. Allah kami itu Esa, tapi 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi 1 Esa itu tidak bisa dipisahkan, 1 kesatuan. Udah Bang, kan udah jawab kok. Tadi kan udah jawab. Ya. 1. Ya betul. Lanjut ya. Lanjut. Makanya nggak bisa ditanya nggak bisa dibuat kayak seperti itu, gantian, kayak cermat saja di sekolah. Bang Andreas. Tidak bisa begitu Bang. Nanti jangan dijadikan sebagai cermat itu Allah Maha Besar, Allah Pencipta. Ini gara-gara Bang Andi nih. Ayo silakan lanjut Bang Andi, pertanyaan ketiga. Allah Pencipta, jangan dijadikan kayak sekolah. Bang Andreas sudah gak Bang Andreas? Sudah dijawab ini tadi. Ini bukan sekolah dong. Ini Allah Pencipta loh. Tapi Unitarian menjawab nggak protes dia? Kalau Roh Kudus itu yang kami sembah. Unitarian menjawab nggak Niko nih. Kok gitu loh. Ya. Lanjut ya. Di surga itu ada namanya Yesua Amasia yang pernah ada di bumi, sekarang sudah ada di surga. Pertanyaan, Yesua Amasia ini apakah masih anaknya Maria atau berubah menjadi sembahan?
A. Masih anaknya Maria. B. Berubah menjadi sembahan. Silakan Unitarian dulu. Iya, dia tetap anaknya Maria, ya, dan dia memiliki syafaat atau meneruskan doa umatnya kepada Bapa. 667 M Kumparan. Ya, silakan Pak Andreas. Boleh dijawab Unitarian. Tidak bisa dikatakan begitu karena Yesus saja waktu dia di muka bumi, dia bilang, waktu Yesus bilang ada ibumu di luar. Tapi Yesus bilang Padahal ya atau tidak saja loh. Tidak ada. Ya atau tidak sesembahan ya, tidak sesembahan tidak. Ini tidak lagi, bukan lagi dikatakan anak Maria. Memang ini anak apa Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Pertanyaan Bang Andi itu kan hanya kandungannya Maria dipinjam untuk melahirkan Yesus. Yesus dilahirkan itu bukan hasil dari benih. Yang nanya dilahirkan siapa sih? Bukan dilahirkan dari benih manusia. Bang Andreas diulang dulu dari Roh Kudus. Ya, Bang Andreas diulang dulu, coba pertanyaannya sama Bang Andi. Coba Bang Andi diulang dulu, Bang Andi. Jadi ulang ya. Yesua Amasiah ini pernah ada di muka bumi untuk Bani Israel. Menurut kepercayaan Anda, itu sudah terangkat Markus 16:19, terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaan sederhana, Yesua Amasiah ini sudah sampai di surga, apakah sudah berubah menjadi A. Tuhan, B. tetap menjadi anaknya Maria? Silakan. Anaknya Maria, ciptaan Sang Bapa. Nah, pinter. Andreas? Bukan berubah menjadi Tuhan. Yesus itu tetap Tuhan. Iya kan? Maksudnya begini, tadi kan begini, Yesus itu Tuhan sepenuhnya, kemudian Yesus juga manusia sepenuhnya. Manusia sepenuhnya itu dia tidak berubah menjadi Tuhan. Manusia tetap manusia. Kalau dia sebagai Yesus sebagai Tuhan, dia tetap Allah. Jadi ribet begini ya? Tapi dia menjelma sebagai manusia, menjadi manusia. Ya. Modal Unitarian menjawab mudah kok, enggak susah, enggak ribet. Kok Bang Andreas ribet kan? Ribet kan, Bang? Itulah kemahakuasaan Anda, Bang. Kalau kemahakuasaan tidak mudah dimengerti, jadinya susah, jadinya mudah. Sama seperti Allah kalian kan mudah dimengerti, makanya jadi mudah kalian memahami. Allah itu tidak gampang dipahami, Bang. Allah itu coba saya ulang lagi ya. Coba saya ulang lagi ya, brother. Begini, Bro Andreas, saya ulang kali, Bro Andreas. Manusia itu bisa mengerti Semakin diulang, saya semakin jelas nih. Bro Andreas, saya rubah lagi ya. Saya coba diulang kembali. Saya permudah, bahasa Indonesia jelas. Yesus itu pernah ada di muka bumi, dilahirkan oleh Bunda Maria. Dia bertumbuh kembang mulai dari bayi sampai dewasa. Ya, menurut kepercayaan Anda itu disalib, dibangkitkan atau bangkit sendiri. Sekarang udah ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Sederhana pertanyaannya, Yesus ini di surga masih anaknya Maria kah? Atau sudah menjadi Tuhan yang disembah? Silakan. Ya, anaknya Maria, karena Yesus adalah ciptaan dari Allah. Sip. Pak Andreas, silakan. Ya, silakan Pak Andreas. Iya, Bang Hafiz, silakan. Anak Maria. Dia tetap anak Maria, tetapi dengar dulu. Karena tetapinya itu misalnya kau menjawab 1 tambah 1 nggak cuma 2. Ya nggak apa-apa, Bang. 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa lagi. Ya, terusin Bang. Makanya ada peribahasa 1000 jalan ke Roma. Udah. Ya silakan Bang, silakan. Jangan simpel cuy, jangan cuma melihat satu pohon, jangan mengebaca. Ya silakan, masih anak Maria tapi tadi jawaban Anda masih anaknya Maria tapi astaga, pengen didengar terus soalnya. Ya silakan. Iya Bang, diselesaikan Bang Hafe, diselesaikan. Tadi kan Bang Hafe bilang. Gak usah ngomong, biar ku dengar coba. Oh itu udah, itu Bang Handi masih anak Maria tapi titik udah, jangan. Oh udah gitu doang. Ya, udah tuh. Iya. Okay. Udah segitu kok. Tapi titik udah. Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Nanti balik nanya boleh kan Bang kan? Aku soalnya mau nanya nih.
Gampang itu, selesaiin dulu urusanmu bertiga ini. Ini kau lagi kita lagi sidang kok, masa ada yang kembali bertanya? Siapa yang bilang ini sidang? Di mana Halo, bisa sidang? dengar ya? Ya, silakan Sidang Rias. konsili ini. Oke. Jadi Sidang maksudnya konsili ini. begini. Ya, maksudnya begini. Konsili. Kalau Yesus itu memang dilahirkan dari Bunda Maria itu secara jasmani. Tapi kalau dia Yesus sebagai Allah, ya tidak lagi dikatakan bahwa itu anaknya Maria. Kan tidak mungkin toh Allah itu anaknya manusia, kan tidak mungkin. Oke. Iya kan? Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, saya tanya dulu ke kalian. Di manakah anak Bunda Maria sekarang? A. Hilang di kuburan. B. Sekarang ada di surga. Unitarian dulu. Sesuai Bible, naik ke sorga. Oke, udah di surga. Pak Andreas, di manakah anak Bunda Maria sekarang? A. Hilang di kuburan. B. Ada di surga. Ya Yesus itu kan, sudah mati secara manusia, kan dia mati terus kemudian sekarang bangkit naik ke surga. Ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kan begitu. Itu dijawab dia. Berarti anak Maria sekarang ada di sebelah kanan Bapa. Berarti anak Maria sekarang ada di surga. Allah Bapa, bukan Maria. Anaknya Maria, Yesus. Itu secara jasmani, Bang. Nah, kalau begitu Jadi kalau gitu saya perjelas lagi nih. Menafsirkan Alkitab itu tidak secara literal, tidak secara jasmani, tapi secara roh. Tapi kalau secara roh, Yesus itu anak Allah, anak tunggal Bapa, yang menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan dosa manusia. Kenapa dijawab enggak? Dijawab enggak yang enggak ditanyakan ya? Sederhana loh. Tadi dikatakan bahwa Yesus itu Yesus itu dikatakan Allah. Sedangkan Allah Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus itu Allah. Baca saja di Ibrani 1 ayat 8. Ya Allahku, kamu di situ. Berarti Yesus itu Allah dong. Makanya kami Kristen Trinitas mengakui bahwa memang Allah satu, tapi tiga pribadi. Itu berbeda. Satu hakikat tapi tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya apa? Cuman nanya anaknya Bunda Maria sekarang di mana, kok di mana-mana jawabnya. Kalau Bunda Maria itu, ya itu kan manusia biasa ya. Manusia biasa, hanya dia dipakai Tuhan untuk melahirkan, yaitu Yesus sang juru selamat. Next pertanyaan Bang Handi yang sederhana. Ini Pak Andres, ini satu pertanyaan 11 jawaban. Salah pula itu semuanya. Lanjut Bang Handi. Lanjut, ini saya permudah nih. Bro Unitarian dengarkan. Siapakah Tuhannya Bunda Maria sekarang di surga? Siapakah Tuhannya Bunda Maria sekarang di surga? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Unitarian dulu deh. Bapak. Silakan Andreas. Siapakah Tuhannya Bunda Maria sekarang di surga? Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Semuanya benar. Kalau Bunda Maria Tuhannya tiga ya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Sorry, maaf ya. Jadi Allah itu satu tapi tiga pribadi. Nah, ini kan kalian tidak paham. Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah itu kan pribadi tapi satu, yaitu Allah, Bapa. Jadi kita menyembah Allah yang satu tapi tiga pribadi. Tapi karena Anda mengajukan pertanyaan begitu bahwa Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semuanya kami sembah tapi dalam satu Allah Bapa. Satu Allah Bapa itu tiga pribadi. Lah tiga pribadi ini kan masing-masing punya tugas masing-masing. Kalau Bapak ini kan itu kan merencanakan, punya ide. Udah cukup Bang, udah dijawab. Kan, ya kalau anak ini kan udah cukup Bang, udah ngerti kita. Okay, pertanyaan cukup. Selanjutnya ke Unitarian lah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus di surga itu mempunyai fisik seperti laki-laki waktu ada di bumi? A. Masih punya fisik, B. Tidak. Silakan dijawab. Dia sudah melampaui fisik. Oke. Andreas? Ya,
Kalau Allah kami itu dikatakan di Matius bilang, Saya nanya Allah Yesus itu kok, roh. bukan Allah. Yesus. Allah kita itu roh adanya. Dia maha hadir. Allah itu roh adanya. Begitu. Yang nanya Allah siapa sih host? Orang nanya Yesus kok. Allah itu besar. Jadi tidak, itu kalau digambarkan sebagai manusia itu kan hanya digambarkan sebagai manusia. Tetapi sebenarnya Allah itu besar. Allah itu kalau seperti tadi dibilang tidak digambarkan oleh apapun, itu kami juga yakini. Itu di Yesaya 41 ayat 10 kalau tidak salah, bahwa tidak ada yang bisa diserupakan dengan Allah. Nggak ada. Tidak bisa dikatakan apakah dia seperti laki-laki lagi, apa tidak seperti itu. Allah kita tidak tahu bentuknya bagaimana, kita tidak bisa melihat. Saya nanya Yesus, bukan Bapak yang saya tanyakan Yesus. Kalau Yesus itu sebagai manusia, wujud manusianya di muka bumi. Di surga? Kalau udah di surga ya, yang menyatu dengan Bapa yaitu Allah Bapa. Berarti fisiknya hilang. Fisiknya dong sudah mati dong di muka bumi. Berarti kuburan ada isinya kuburannya Yesus. Ya pokoknya kalau dia walaupun tidak ada sudah di dalam kubur, tapi dia sudah bangkit, dan memang waktu itu kan sudah tidak ini, istilahnya tidak lagi bisa diraba, tidak lagi bisa Andreas, dipegang. waktu dia bangkit dari kubur bersama orang-orang kudus, gempa bumi, kuburan pada terbuka, begitu. Dia itu bangkit dari kubur, rohnya saja atau ada fisiknya yang dilihat pada murid, dikira dia hantu? Roh saja atau ada fisiknya? Ya kalau dilihat manusia ya pasti bersama dengan fisik dong. Oke, fisiknya. Waktu makan ikan goreng itu roh saja atau ada fisiknya? Ya fisik, karena dia masih ada di muka ada bumi fisiknya. Waktu terangkat ke surga itu sama fisiknya atau non fisik? Ya sama fisiknya, tapi tidak bisa digambarkan Allah itu kayak manusia, enggak bisa. Saya nanya Yesus, waktu terangkat ke surga sama fisik atau tidak fisik? Bentar bang. Ya dengan fisik Abang dong. ini mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus berarti ya di Celebes. Tapi begini, saya mau tanya kembali. Kalau Anda sebagai punya fisik, apakah Anda bisa terbang juga naik ke surga seperti Saya itu? bukan Tuhan. Nah, makanya itu. Nah, Saya bukan Yesus. Saya bukan Yesus. Yesus sebagai Tuhan, tapi dia punya fisik itu sudah melampaui daripada akal manusia. Dia bisa naik. Berarti memang dia Allah. Jadi saya tanya, Tidak. Yesus itu terangkat sama fisiknya atau tidak? Terangkat sama fisiknya ke surga atau tidak? Ya kalau manusia waktu itu melihat ya memang secara fisik itu terlihat kayak terlihat. Sampai di surga itu masih fisik yang asli di bumi atau udah berubah? Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, saya belum pernah ke surga. Oke. Apakah Anda belum ada orang yang datang dari surga? Anda baca Wahyu 19:7. Yohanes melihat di Pulau Patmos Yesus itu masih punya fisik. Wahyu 19 nomor 7. Anda baca Lukas 22:30, Yesus punya fisik. Itu kan tidak bisa diterjemahkan secara letter-let. Itu perlu digali lebih dalam. Saya kasih data. Lukas 22:30, Yesus di sana itu, kamu nanti akan makan semeja dengan dia. Wahyu 19 nomor 7. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Ada fisiknya, bro? Iya betul. Ya enggak apa-apa. Ya berarti Yesus ada fisiknya dong di surga. Fisik. Walaupun itu memang rupa manusia, tapi memang dia Allah, ya enggak masalah. Oke. Itu ya maksudnya. Kita bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Saya ngomong sama Yesus, ini Yesus loh. Bumi ini. Ya udah. Makanya kalau dia bilang kamu semeja dengan saya, kamu sehidangan dengan saya, itu kan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Kalau berarti dia Yesus berbentuk fisik kita makan bersama-sama, ya enggak masalah karena memang itu dia Allah. Diputuskan ini Yesus punya fisik atau tidak di surga? Ya secara di dunia dulu ya punya dong, punya. Di surga. Nah di surga pun ya, maksudnya begini ya, kalau Anda sudah tahu kenapa tanya lagi di Wahyu tadi itu? Tapi Anda tadi jawabannya enggak katanya. Setelah dikasih data baru enggak. Saya bilang kan, kita kan belum pernah ke surga. Apakah kita harus tahu, oh Yesus ini berbentuk seperti manusia atau enggak ya? Berarti Anda nggak percaya Yohanes dong kalau gitu? Oh, ya percaya dong. Ya udah berarti punya fisik, oke? Percaya dong.
Berarti punya Tapi fisik, punya oke. fisik atau tidak punya fisik, yang penting kami menyembah bahwa Yesus itu memang sudah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang membantah itu siapa? Nggak ada. Masalah dia punya fisik atau tidak punya fisik, sebenarnya tidak terlalu prinsip yang harus kita percayai. Kita mau gali. Yang Unitarian penting kita menyimak. percaya bahwa dia adalah Allah Juru Selamat. Titik, sudah. Oke, terakhir dari saya sebelum saya ngerokok. Tuhan Anda itu di surga itu, diam dulu. Tuhan Anda di surga itu punya jenis kelamin nggak? Kalau punya laki-laki atau perempuan? Silakan, Unitarian dulu. Karena kami berpikir Yesus itu bukan Tuhan ya, dan dia anaknya Maria sebagai laki-laki, ya tentu aja laki-laki, tetapi dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu tidak punya jenis kelamin ya? Apa itu ya? Oh, sang Bapak nggak punya dong. Oke, Sang baik. Bapak nggak punya. Baik. Andrea, silakan. Tuhan Anda itu punya jenis kelamin nggak? Silakan. Ya, sebenarnya Anda tidak bisa bertanya begitu, apakah Tuhan itu punya alat kelamin. Aku mau tanya Saya kepada bukan Anda, alat kelamin loh, jenis kelamin. Tuhan Bukan Anda, hanya alat apakah kelamin. punya Aduh, jenis di kelamin framing apa? pertanyaan saya ini, host. Tolong dong dilurusin, jangan di framing nih. Nanti dikira menista saya. Jadi Tuhan itu jangan bertanya begitu. jenis kelamin ini loh, bukan alat kelamin. Allah itu tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Jadi kalau Anda mau bertanya begitu, nanti aku bilang laki-laki, oh berarti bisa menikah dong. Jadi tidak selesai pertanyaannya. Izin dulu Bang Andi. Ya udah Memang cukup. Makanya saya Memang bilang ada tadi ayat bahwa mereka, Bang Allah Andi. itu tidak bisa digambarkan oleh dengan apapun, Bentar dulu, Bang termasuk Andreas. apakah dia jenis kelamin atau bukan. Bang Andreas, Sama tadi dengan abang Allah bilang, ngomong terus. Tadi abang bilang bahwa Tuhan abang itu tidak beranak, tidak diperanakan. Itu ambil dari mana, Bang? Bang Andreas. Di Al-Quran lah, mau kemana lagi? Nyolong lagi. Mungkin masuk Pak Andreas itu pinjemlah dikit dari Al-Quran buat cari aman untuk jawab. Bentar bang, aku boleh nggak ngomong bang? Aku hanya ingin menunjukkan satu data aja, boleh nggak? Simple aja. Kamu nggak pernah jawab pertanyaan ya, Pler. Jawab dulu ini. Tuhan kamu itu, Tuhan kamu di surga itu, Tuhan kamu di surga itu punya jenis kelamin nggak? Jawab. Dari semua pertanyaan yang kau Kita pertanyakan tidak itu, bisa aku tahu maksud berkata dan tujuan. begitu Bentar karena- Bang Andres. Kan saya sudah jelaskan tadi bahwa Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Allah itu maha besar, maha pencipta. Tidak bisa dikatakan apakah Tuhan itu punya alat kelamin, itu tidak bisa. Saya nggak bilang alat kelamin, loh, jenis kelamin. Beda loh jenis kelamin Kita sama tidak alat bisa kelamin. mengatakan apakah dia laki-laki atau apakah dia perempuan, tidak bisa. Jenis kelamin itu apakah Tuhanmu laki-laki atau Apakah punya perempuan? jenis kelamin, tidak bisa ditanyakan begitu. Kita sudah katakan tadi bahwa Allah itu roh adanya. Kalau roh adanya itu, apakah roh itu punya alat kelamin? Oke, kalau begitu Anda anulir Yesus itu bukan Tuhan karena dia punya jenis kelamin di surga. Dia laki-laki dia. Oh, Berarti tidak dong. Hah? Tidak dong, Yesus itu sebagai manusia 100% sepenuhnya, dan Allah sepenuhnya sepenuhnya Allah. Gimana sih Nah, di omongannya sini, ini orang ini? inilah kan susah kita bisa menerima di sini. Di sini kita bisa menerima. Tapi begini, Allah itu berubah menjadi manusia, itu kan masuk akal. Tapi kalau manusia menjadi Allah, itu kan tidak masuk akal. Jadi Yesus manusia Itu lagi itu akal Allah yang menjadi manusia, itu Yesus yang mau menyelamatkan manusia. Ini nggak ngomongin itu loh, bukan itu yang Jawabannya ditanya loh. panjang juga. Jelas ini nggak jelas, panjang. Lah iya, tapi kan Anda kan mau Bang mengejar, Andi, mau saya minta bertanya pertanggungjawaban apakah statementnya, Tuhan coba, Anda bentar. itu punya alat kelamin atau enggak. Kita tidak bisa mau bertanya begitu, kami tidak bisa Ya. menjawab oh apakah dia itu punya atau tidak. Kita tidak bisa seperti itu. Kayak lagi saya begini. bilang, saya nggak pernah bilang alat kelamin loh, jenis kelamin saya tanyakan. Anda yang Ya, sama merubah aja pertanyaan dong, saya. jenis kelamin, alat kelamin, jenis kelamin Beda ya betul, dong. ya tidak masalah bahasanya apapun. Kita tidak bisa berkata punya jenis kelamin feminim atau bukan. Tapi dia Allah. Jadi, Sudah dibilang tadi bahwa Maaf saya potong Bang Andi ya. Maaf, Allah saya itu potong Bang Andi tidak ya. bisa digambarkan Bang oleh Andres, Bang Andres, apapun. Bang Andres.
Ya, Tunggu. Bang Andres bilang tadi bahwasanya roh itu tidak berkelamin ya, tidak berjenis kelamin ya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang menjadi burung merpati itu hewan. Anda percaya kan hewan itu berjenis kelamin? Merpati itu roh. Itu jenis kelamin roh yang datang di waktu pembaptisan itu laki-laki atau perempuan? Betina atau jantan? Lah di sini kan kelirunya. Waktu itu kan itu kan konteks roh itu tidak berjenis kelamin. Ya. Itu konteks Anda tadi secara bilang literal. roh itu tidak berjenis Itu kan- kelamin. Roh tidak berjenis Itu kan kelamin. burung yang itu kan burung yang benar, itu kan burung yang sesungguhnya datang itu. Iya, burung itu kan binatang. Binatang itu berjenis Iya, kelamin, betul. dimanapun berjenis kelamin. Iya, betul. Jantan atau betina? Iya, betul. Jantan atau betina? Tapi itu kan hanya digambarkan sebagai Roh Kudus. Tapi tidak bisa Lanjut, dikatakan, sudah. oh berarti Roh Kudus itu punya alat kelamin, tidak bisa. Lanjut Bang Andi, dikatakan lanjut Mas begitu. Salim. Sudah tahu saya ini. Tidak bisa begitu. Lanjut Ustaz. Yesus itu di surga. Yesus di surga itu Ustaz. Tanya nih Ustaz. Yesus di surga itu laki atau perempuan? Lanjut Ustaz. Coba gini. Ini berdasarkan pernyataan Yesus dulu ya. Ketika Yesus katakan bahwa contoh di Lukas 22 nomor 69 seingatku, Yesus berkata begini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Pertanyaan saya, yang maha kuasa siapa, yang anak manusia siapa? Kita pakai data ya, pernyataan yang Yesus. itu Allah Bapa. Yang anak manusia siapa? Tapi yang manusia itu adalah Yesus. Yesus itu mengatakan tentang dirinya sendiri. Dari semua pertanyaan yang kalian lontarkan, kalian itu mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus tanpa kalian sadar. Di dalam Al-Quran kalian juga terdapat tentang ketuhanan Yesus. Sebentar, biar aku jelaskan. Dalam Wahyu 22:13, aku adalah Alfa. Dengar sebentar Bang. Sebentar dulu. Ini loh, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, kemudian yang awal dan akhir. Dalam kitab kalian juga terdapat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Udah. Di sini dikatakan, ini pengakuan Yesus. Makanya tadi dikatakan gini. Simple. Di sini dikatakan, ya udah kamu tanya deh, nggak apa-apa. Gak usah, selesai dulu nih Tat, baru nanya. Bentar lah. Oke. Dari tadi kalian yang bertanya. Selesaiin dulu nih Tat. Dari tadi kalian yang bertanya. Nah, selesaiin dulu ini, belum kelar ini. Kegantung ini. Bang Ustaz Ali baru bicara kegantung. Kalian bertanya. Kalau nggak mau diatur, gue turunin ya. Terus Tat. Di sini dikatakan, ini kata Yesus, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Pertanyaan saya tadi sederhana, siapakah anak manusia dan siapakah yang maha kuasa di sini? Ini menunjukkan ada dua entitas yang berbeda. Siapa nama manusia? Coba kasih Unitarian dulu menjawab. Silakan Bang Unitarian dulu menjawab. Simple ya, ayat itu justru menentang Trinitas. Ya, anak manusia itu adalah Yesus, Allah yang Maha Kuasa itu Sang Bapa. Berarti Yesus, dia tetap mengaku dirinya sebagai anak manusia walaupun dia sudah di sebelah yang Maha Kuasa, betul kan? Betul banget. Nah itu kan sederhana sebenarnya kalau kita tanya sama Yesus. Berdasarkan pernyataan Yesus, Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ini pernyataan Yesus. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa inilah Tuhannya Yesus. Karena Yesus mengaku dirinya anak manusia. Ya, tadi kan saya sudah bilang, kita sebagai Kristen itu kan kita percaya bahwa Allah itu satu. Tapi tiga pribadi. Berarti kalau dia Yesus sebagai Allah, berarti dia berkuasa loh. Dia Bapa sebagai Allah, dia berkuasa. Jadi kesini lagi. Roh Kudus sebagai Allah, dia berkuasa. Bang, kalau tiga itu satu atau bukan? Tiga itu satu pribadi. Pribadinya tiga. Pribadinya tiga. Ada tiga itu adalah satu ini. Jadi begini, jangan dibalik. Allahnya tiga, tidak bisa begitu. Justru jangan tiga, tapi Allahnya satu. Loh, berarti ada tiga. Satu Allah, tiga hakikat, tiga pribadi. Ya, itu harus ingat itu. Hakikat atau pribadi? Bang, kalau hakikat ada itu tiga kan pribadi. Kalau ada tiga pribadi berarti ada berapa? Hakikat itu satu,
tapi 3 pribadi. Nah, contoh kalau Allah begitu Bapa, Allah Anak, dan Allah saya, Roh Kudus. contoh begini, saya, Alip, Andreas, dan host Pandi. Ada 3 pribadi, betul? Betul. Hakikatnya satu, betul? Apa itu? Manusia. Berarti Manusia. ada 3 Manusia. pribadi. Ada 3 pribadi. Alip, Andreas, dan Pandi. Ada 3 pribadinya. Hakikatnya satu, manusia, kan gitu. Ya, betul. Tapi Ya sudah, berarti ini Tuhan sekali lagi Anda itu tidak bisa memang digambarkan ada begitu. 3 pribadi, cuman yaitu satu Tuhan. Jadi Anda punya 3 Tuhan karena pribadinya ada 3. Kenapa sih sulit jujur ngaku kalau Tuhannya punya 3 gitu loh, biar jelas diskusinya arahnya. Oh, tidak. Kita tidak punya 3 Tuhan, tidak salah. Lah tadi Kita ada yang punya bilang Tuhan 3 satu, pribadi tapi Tuhanmu. 3 pribadi. Nah, 3 Lah, pribadi itu kan? kan ngerti nggak namanya pribadi? Ya pribadi itu ada 3, berarti ada 3. Tat, Oh Tat, enggak, satu. tanya Tat. Satu Allah, tapi Data, 3 pribadi. data yang ada di layar Oh, ini, misalnya begini Yesus. aja. Bentar dulu. Data yang ada di Misalnya layar begini ini, aja, kasih contoh data yang ada di layar ini, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Data yang ada di layar, Yesus itu di surga Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Unitarian jawab dulu deh. Bukanlah, itu nabi lah. Yesus sudah mengakukan dia itu anak manusia, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa kata Yesus yang maha kuasa? Itu Allah di situ. Berarti yang maha kuasa bukan Yesus, tetapi Allah yang maha kuasa. Kalau Yesus sebagai anak manusia, itu kalau menurut Yesus, tetapi menurut orang yang menuhankan Yesus diputar balik. Jadi pentuhan Yesus dengan pengikut Yesus itu beda memang. Yang menuhankan Yesus mencari pembenaran, memutar balik perkataan Yesus. Pengikut Yesus mengikuti apa yang diucapkan oleh Yesus. Itu sendiri yang menjelaskan tadi, yang menuhankan Yesus mencari kebenaran. Kan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Takkan ada sampai, Tuh takkan kan, ada nggak cari lagi kepada Bapa pembenaran. tanpa melalui aku. Yohanes Jelas, 14:6 ini kan jalan. Lah, jalan itu kan berarti jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu apa? Berarti ke? Ya Masa benar gini, apa benar? gini Gimana kalau sih? begitu kan, kalau Anda Kristen yang menuhankan Yesus, menuhankan jalan, orang pengikut Yesus mengikuti Tuhan yang disembah oleh Yesus. Nah itu bedanya. Anda nggak akan sampai ke tujuan karena yang kau sembah itu, yang kau tuju Gantian itu lalu jalan. bertanya, Bang. Boleh nggak bertanya, Bang? Kelar ini. Unitarian, ke Unitarian dulu ya, Ustaz. Siapakah yang maha kuasa di surga? Sesuai data yang ada ya. Siapakah yang maha kuasa di surga? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Unitarian dulu deh. Sang Bapak. Bapak. Andreas, siapakah yang maha kuasa di surga? Tadi kan saya sudah bilang bahwa kalau saya sudah bilang tadi bahwa itu semuanya benar. Oh, berarti Kita 3 tidak Tuhannya. Udah menyembah dijawab, tiga Ustaz. Tuhan. Udah, Tat. Satu Allah. Berarti di Satu sini Allah. anak manusia ini Tuhannya Pak Andreas. Oh bukan dong, Ya? bukan, bukan. Oh berarti Jadi Yesus Anda kan bukan tadi Tuhan bilang Anda yang kalau gitu. berkuasa di sorga itu apakah Bapa, apakah Anak, apakah Roh Kudus. Tapi kalau ketiganya itu jadi satu, itu memang ya semuanya itu Allah. Tapi bukan 3, satu Allah, Waduh, tapi 3 ngarang pribadi. lagi nih. Lah begini, Berarti Tuhannya saya mau ada 3 jelaskan kalau 3 gitu pribadi, mungkin pribadinya. tidak Oh udahlah, mengerti ribet yang ini namanya dari tadi pribadi ya. jawabannya kayak gini terus. Izin Enggak, menyapa misalnya dulu. gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Asumsi mulu dari tadi Pak Andreas. Tanya Pak Andreas. Pak Iya, Andreas, makanya ganti apakah dulu. Yesus? Pak Andreas, entar Enggak, dulu. begini, misalnya Apakah begini. Yesus di surga Nah, ini maha kan kuasa? contoh ya. Dengerin. Contoh yang Nggak usah contoh. Apakah Yesus di surga itu maha kuasa? A. Maha kuasa. B. Tidak. Unitarian dulu. Tidak. Tidak. Andreas silakan. Apakah Yesus maha kuasa di surga? A. Maha kuasa. B. Tidak. Jawab. Pak Andreas silakan. Ush. Oh, udah kayaknya udah mentok dia Bang Andi. Udah.
Hepler. Ya, silakan. Nggak sampai Hepler, kesempatan aja kalian. biar nggak stagnan. Terakhir, Mau tanya apa? Hepler, apakah Yesus maha kuasa di surga, Hepler? Maha kuasa, B tidak. Nggak sampai pemikiran kalian kan? Itulah kemahakuasaan Tuhan. Kalau mudah Loh, dilakukan, gimana sih lain? nggak ada kemahakuasaan. Pemikiran kita yang disalahin. Sebentar. Ada. Aku lah bertanya, boleh nggak bertanya? Boleh nggak bertanya, Bang? Kau bertanya aja satu-satu pun kau tuntaskan gitu loh. Iya, coba aku bertanya, boleh nggak? Udah, nggak apa-apa Bang Andi. Iya. Biarinlah. Mau tanya apa? Semoga kalau tanya tentang Islam akal sehatmu bekerja. Soalnya bahas Bible nggak jalan-jalan. Silakan. Amin. Bentar ya. Nah, Berarti gitu dong. Al-Quran itu adalah ilmu yang ajaran yang diajarkan oleh Allah, betul nggak? Iya, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kami Oke. Nabi Muhammad SAW. Berarti Al-Quran itu adalah berarti itu ilmu pasti gitulah ya. Nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dan lain-lain gitu. Iya, kebenarannya itu mutlak. Al-haqqu min rabbik. Oke. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Di dalam Islam boleh nggak makan daging babi? Nggak boleh, dilarang. Oke, dilarang Haram. makan daging babi. Tapi kalau misalnya kita tersesat dalam satu hutan dan itu hanya ada daging babi, gimana tuh? Saya aja yang jawab. Silakan Ustaz. Ya. Jadi dalam Islam itu ajarannya itu pasti melihat dalam bahasa Arabnya mafsadah dan maslahah. Mana yang lebih besar kebaikannya? Itu yang didahulukan. Apapun itu. Sehingga nanti kalau bertentangan, misal saya contohkannya. Makan babi itu haram. Tapi ketika bertentangan ya dengan kejadian yang berbeda, misalnya makan babi haram, melindungi nyawa juga diperintah oleh Allah. Nah, sehingga mana yang lebih besar nanti? Ketika kejadian saya kalau tidak makan mati, sedangkan saya harus hidup. Ini ada makanan tapi haram. Apakah ini miliknya orang atau ada makanan tapi haram? Mana yang didahulukan? Maka yang lebih besar masalahnya nyawa dulu dilindungin. Makanya boleh makan haram itu boleh ketika berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Menjaga nyawa. Karena kalau kita tidak makan mati. Bukan cuma babi, apapun itu, makanan apapun yang dilarang. Oke. Sama dengan gini Berarti loh. ujung-ujungnya boleh nggak? Oke, tunggu dulu. Ya, boleh. Bukan cuma makan babi, bukan cuma babi. Apapun yang haram, kalau kita itu melindungi nyawa, maka nyawa lebih diutamakan. Berarti ujung-ujungnya boleh kan? Hah? Berarti ujung-ujungnya boleh. Iya kan melihat situasi kan sama gini loh. Bohong itu dosa bohong itu. Tapi ketika berhadapan misalnya Ustadz Alif ini mau dibunuh orang, lari ke rumah saya. Tata, saya ini mau dibunuh. Sama siapa? Itu orangnya bawa parang ngejar saya. Ya udah Ustadz Alif, kamu sembunyi di rumah saya. Terus orang nanya, Tata, ada Ustadz Alif di sini. Maka wajib bohong saya. Kenapa katakan bohong itu dosa? Karena saya melindungi nyawa lebih diutamakan. Nah gitu. Jadi dalam Islam itu ada masalah, ada mafsadah. Oke, udah. Udah ya, silakan. Oke, misalnya kayak gitu berarti ujung-ujungnya boleh, untuk apa di awalnya itu dilarang kalau ujung-ujungnya boleh? Kan ada situasi. Oke. Situasi. Oke, kalau situasinya kayak gitu, berarti kenapa kau takut mati kalau kau bilang kalau semua Islam itu masuk surga? Ngapain kau takut mati? Kenapa harus makan daging babi itu? Yang takut mati siapa? Loh, kalau kau nggak takut mati, ngapain kau makan daging? Itu namanya mati konyol, bro. Islam itu nggak boleh mati konyol. Kenapa Islam nggak boleh mati konyol? Ya karena kita berakal. Diberi solusi tadi itu, terangkan tadi. Solusinya. Gini loh. Logikanya itu loh. Kau kan bertuhan. Nah ini kira kau yang bertanya dijawab, kau ngeyel. Satu pertanyaan tuh nggak pernah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makanya dengar dulu ya bang. Kan kau bertuhan. Kau bilang katanya Islam itu semua masuk surga. Ini itu katanya gitu. Iya. Tapi ada satu dalil yang dengar dulu Pak Ustaz, kan belum selesai. Boleh nggak aku ngomong? Ya silakan. Terus katanya
Islam itu dilarang makan daging babi. Tapi kalau misalnya dalam satu keadaan dikasih, tapi ujung-ujungnya boleh. Untuk apa dilarang kalau memang ujung-ujungnya boleh? Dan katanya kalau Al-Quran itu adalah ilmu pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Berarti kan itu kan berarti ajaran di Al-Quran itu seperti karet. Di dalam Islam itu bukan ilmu pasti gitu, ada pengecualian. Baik itu Quran, hadis, fikih, ada yang namanya istisna. Istisna itu pengecualian ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar gitu loh. Nah kalau nggak gitu coba, ada orang mau dibunuh lari ke rumahmu, apakah kamu ya, tidak boleh bohong. Misal saya mengatakan, oh iya tidak boleh bohong. Kamu jadi siapa? Ustadz Alif, itu di rumah saya, ya dibunuh nanti. Padahal menjaga nyawa orang itu lebih besar daripada cuma berbohong gitu. Enggak Pak Ustadz. Kita melari ke konteks makan daging babi tadi. Sekarang kalau kamu kejadian kayak gitu gimana solusinya? Kita lari ke makan daging babi itu Pak Ustadz. Kan katanya enggak boleh. Gimana itu? Dengan nyawa orang, dengan nyawa itu. Coba inilah susahnya pemakan babi, bertanya udah dijawab, bertanya terus, nggak mengerti dia. Inilah jadi gini, Bang Andi. Jadi gini, Tuhannya umat Islam ini Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha kasih. Tidak mungkin Tuhan itu akan membiarkan umatnya itu mati kelaparan hanya gara-gara untuk mentaati perintahnya. Ya, jadi itu maha kasihnya. Nah, ketika Tuhan ini maha kasih juga memiliki sifat maha bijaksana. Apa kebijaksanaannya? Kebijaksanaannya adalah dibolehkan seseorang itu untuk memakan daging babi dalam keadaan terpaksa. Itu maha bijaksana. Tidak seperti Tuhannya Oten, maha otoriter. Pokoknya nggak suka itu bukan maha bunuh. Bijaksana, Bang. Loh, itu bukan maha bijaksana. Itu tandanya dia labil, nggak pasti. Kok labil? Pertama sekarang gini, boleh, sekarang gini. Yang bijaksana itu seperti apa sih? Saya tanya, bijaksana itu seperti apa menurutmu? Bijaksana itu seperti apa menurutmu? Kabur. Jadi Tuhannya ini, bentar Ustaz Tata. Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang maha bijaksana. Ketika membuat aturan juga bijaksana, tidak merugikan pihak lain. Tidak seperti Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen siapa yang salah, siapa yang dihukum. Contohnya Daud. Daud yang bersalah, istrinya yang dijadikan perek. Dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Ini Tuhan apa ini? Ini tuh bukan Tuhan, itu iblis itu. Kalau Tuhan kita maha bijaksana. Begitu. Lanjut Ustaz Tata. Ya, ini terakhir biar ada salah paham. Ingat ya, dalam Al-Quran kecuali terpaksa itu gini loh, kalau di fikih itu. Kita tidak bisa makan apapun kecuali barang itu. Bukan berarti di hutan, oh ada babi. Lalu dia langsung makan babi. Enggak, dia berusaha, oh ini ada makanan. Walaupun itu buah-buahan atau daun yang bisa dimakan, maka ini yang diutamakan, bukan yang haram. Jadi konteksnya itu, makanan itu memang itu satu-satunya gitu loh. Bukan cuma babi, apapun yang penting walaupun haram misalnya untuk melindungi nyawa, makanya dibatasi oleh Allah. Tapi ingat, makannya jangan berlebihan, cuma sekedar menyelamatkan nyawa. Enak, dihabisin satu babi, bukan gitu, cuma untuk menguatkan nyawa doang. Ya, bukan makan sesukanya, enggak gitu. Kalau keterangan di fikih itu. Lanjut Ustaz dan lainnya. Tadi aturan saya nggak ngomong, dia takut sama saya. Takut, makanya kabur dia. Ayo, namanya serem. Bibel berjalan. Aduh, nggak ngerti dia. Bijaksana itu apa, itu nggak ngerti dia. Ya gimana membedain manusia dengan Tuhan aja nggak bisa. Suruh bedakan bijaksana itu apa, ya nggak ngerti lah. Maklum. Kalau saya naik nggak sampai semenit kabur, aduh pusing. Aku tadi di bawah aja aturannya. Tapi gatal juga ini mulut mau ngomong nih. Ayo lagi naik sini, ten. Ya jelas. Misalnya nih, kalau Anda bertanya, udah dijawab, ya jangan ngeyel dong. Tadi kami nanya, nggak ada yang Anda jawab. Gitu loh. Mestinya toleran.
Anda bertanya, dia jawab toleran. Oh begitu ya pengalaman Islamnya. Anda juga kalau jujur ditanya, oh Tuhanmu berapa? 3. Oh begitu ya, Tuhanmu 3 ya. Toleran namanya gitu loh. Tapi inilah sisa-sisa Belanda nih yang masih ada di Indonesia nih. Gitu loh. Ingin ngaco gitu loh. Itu kan solusi bro. Itu Islam itu selalu ada solusinya. Tidak boleh membiarkan mati konyol, nggak boleh kaku. Terus di zaman modern juga nggak ada tuh. Saya sering ke hutan nggak pernah nemu babi takut sama gua. Itu artinya di sana itu bahasa sastra Arab yang paling tinggi. Artinya apa diimplementasikan? Boleh Anda membuat diskresi kebijakan. Demi untuk kemaslahatan umat, demi untuk menyelamatkan diri, boleh berbohong, boleh melanggar, solusi kok. Dan belum pernah ada umat Islam yang melakukannya. Itu saya rasa di survei seluruh umat Islam di dunia ini, pernah nggak ada umat Islam memakai dalil ini? Saya belum pernah nemuin deh. Pak Sugi udah pernah mengalami nggak Pak De? Belum. Ada nggak di sini yang pernah mengalami demikian? Belum ada. Nah, itu artinya ada solusi kok diprotes. Gitu loh. Islam itu indah, tidak kaku. Tapi ada yang pokok nggak bisa disetel. Nah, sekarang Ustaz Anta jelaskan. Yang mana yang nggak bisa disetel Ustaz? Tidak ada yang bisa diterjemahkan atau ditafsirkan. Silahkan Pak Ustaz. Ya kalau masalah ajaran yang usul tidak bisa. Nah, di dalam fikih itu ya sumbernya Quran hadis. Sesuatu yang belum terjadi saja sudah dijelaskan oleh ulama itu. Makanya umat Islam itu apapun itu ada jawabannya. Baik itu yang belum terjadi bahkan sulit terjadi sudah dijawab gitu. Sehingga kalau ada kejadian kayak gitu kita punya dalil. Kayak gitu ya. Dalam Islam itu. Ya, saya izin sapa dulu Ember Merah sama Awin Wian ini Kristen atau Muslim Bang? Yang baru naik ini coba dibuka mute-nya. Awin sama Ember ini Kristen atau Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim Bang. Ya, apa yang mau disampaikan silakan. Mau tanya ke Pak Ustadz Tahta atau ke Pak De Sugi tentang sholat. Barusan saya tadi sholat lohor zuhur ya. Kalau kata Sunda lohor. Sholat zuhur. Biasanya saya kalau capek Pak Ustadz, saya tidur ngantuk capek saya tidur dulu. Jadi saya tidak sholat dulu sampai hilang baru sholat. Tadi nggak merasa capek saya sholat zuhur. Tapi pas di tengah-tengah sholat ngantuk itu tiba-tiba datang. Kayak saya nggak sadar, namun sekejap saya kayak ketiduran lep gitu. Sampai saya tersadar ini sholat apa ya gitu. Nah itu kira-kira batal sholatnya apa tidak gitu Pak Ustadz, atau harus diganti apa kodo apa gimana gitu. Tata, mana tadi orangnya? Nggak tahu. Ya intinya secara umum aja saya jawab ya. Tidur yang membatalkan itu termasuk wudhunya, kan hilang akal kan. Ya. Itu tidur yang menghilangkan akal, maksudnya memang udah hilang kesadaran. Makanya kalau orang cuma manggut-manggut langsung kaget itu enggak sampai lupa itu ya. Makanya termasuk wudhu tidur yang bagaimana yang membatalkan. Pertama, tidur, namanya tidur hilang akal, sudah ada ingat apa-apa. Kedua, wudhu tidurnya orang yang menetapkan bongkongnya ke tempat duduknya. Itu walaupun tidurnya berjam-jam tidak batal itu. Tidur duduk itu loh, yang bongkongnya menetapkan ke keramik atau tempat duduk. Nah, itu walaupun makanya orang santri itu pinter tidur duduk itu. Nunggu jemaah setengah jam, tidur mereka itu, tidur duduk. Pintar tidak bersandar ya Ustaz, tidak bersandar. Iya, gitu. Nah terus ketika sholat tertidur, tidurnya itu menghilangkan akal nggak? Kalau iya ya sudah batal. Gitu. Tapi kalau itu merupakan penyakit,
saya rasa nggak membatalkan itu, Tat. Iya. Kalau merupakan memang punya penyakit seperti itu, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau hanya sesekali mungkin bisa membatalkan. Kalau memang penyakit enggak. Sama seperti contoh kita ya, punya penyakit apa ya, kencing-kencingan gitu kan, atau kentut-kentutan gitu. Nah itu kita wudhunya hanya berlaku untuk sekali. Misalnya nanti kita mau sholat sunnah harus wudhu lagi. Tetapi kalau tidak, itu bukan penyakit, maka ketika kita kentut batal. Kan begitu, Tat? Lanjut dulu, Ustaz. Iya. Ya silakan Awin, apa lagi Awin? Kristen atau Muslim? Tadi saya naik itu mau tanya itu yang dari Unitarian sama dari Trinitas atau Trinitarian. Coba kawan-kawan Muslim coba begini Bang, dengar dulu Bang. Ini kan sudah ada debater senior di atas Komal. Ya. Untuk kawan-kawan Muslim kalau bisa ditahanlah nafsunya sedikit. Nggak usah naik juga mau ini Bang. Ini sudah ada senior-senior kita. Serahkan saja kepada abang-abang kita ini yang ada di atas. Nggak usah lagi kawan-kawan Muslim yang lain di bawah mau naik, memaksa naik untuk bertanya lagi kepada Kristen. Gitu loh. Jadi mohon pengertiannya kepada kawan-kawan kita Muslim, saudara-saudara kita Muslim ya. Abang Awi ya, izin ya Bang ya. Siap. Makasih Bang. Di bawah itu ada yang ngajak saya namanya B2. Ngajak saya Bang Andi. Katanya kita debat yuk pakai iman dan logika. Kalau ajak debat ayo, tapi jangan suruh debat pakai ketikan dong. Minta naik di sini ayo minta naik. Gue pengen tes bisa nggak sih orang debat pakai iman? Ayo minta naik lah, naik. Lu ngajak gue debat tapi lu ngetik di bawah, gimana ceritanya? Kembali ke zaman dulu main Facebook ya pada ya. Ya, mumpung masih sepi Kristen, untuk saudaraku sekalian, ini ada 1000 orang ya. Mohon didukung channel saya yang baru untuk cadangan nih. Sugi Kristologi TV. Nah, ini sedang live juga. Sugi Kristologi TV. Mohon didukung ya. Karena kita main di dunia maya ini nggak tahu. Hari ini aman-aman saja, besok belum tentu. Kayak channel saya yang besar dulu itu, ya, itu aman, itu habis upload itu, nggak tahunya jam 5 subuh udah hilang. Nah jadi apa namanya ini ya, Sugi Kristologi TV. Nah, mohon didukung untuk saudaraku sekalian supaya kita tetap bisa mensiarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan mendukung channel-channel dakwah. Insya Allah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Setidaknya nanti kita di akhirat punya kesaksian. Ya, saya bersaksi ya Allah, ikut dakwah ya Allah. Walaupun hanya dengan cara like, subscribe, and comment. Nah, begitu Bang. Nggak ada yang sia-sia kalau untuk agama ini. Teman-teman didukung ya. Cak Tata channel juga. Iya, Cak Tata channel. Sugi Kristologi TV itu akun cadangan. Tata channel juga wajib itu. Alip channel juga. Alip kemana? Alip channel juga. Dan yang paling penting kami ada program dari API Pusat. Itu nanti rencana ini udah deal-dealan. Tinggal menunggu proses penjadwalan. Tentu kita meeting dulu. Yaitu debat terbuka Islam dan Kristen. Di salah satu nanti kampus, dan pendetanya sendiri yang meminta. Pendeta ini akademis, belum pernah tampil di media, jadi masih belum pernah dijamah oleh Muslim. Nanti pembicaranya insya Allah ada Ustadz Alip, ada Bang Adliansa. Diharapkan juga nanti semua pengurus API ke pusat. Berjumlah? Iya itu. Tadi disebut. Ini baru mau ke sana Pak deh menyebutnya. Jadi pembicara utama nanti itu Julkipli Emabas. Ya, jadi pendetanya juga banyak. Jadi sesinya juga banyak. Jadi mungkin ada 3 session, ya 2 lawan 2.
Ya, Pak Desugi, Ustadz Tata, Ustadz Ali, Pak Ngerdiansa, Ade Kores, begitu. Moderator is the best, Andi Selebes Channel, disertai moderator juga dari dia, biar adil gitu. Dan jangan lupa atensi dan partisipasinya teman-teman mendukung acara debat spektakuler Islam Kristen ini. Kira-kira begitu. Nanti akan kami berikan jadwalnya. Ya, nah ini masih dalam di mana Bang Andi? Jakarta. Insya Allah hadir. Ya, sore Bang. Oh, iya. Ini saya Kristen ini. Oh iya Bang. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya Bang? Iya, saya tanyakan ini yang saya ragu-ragu begini Bang. Bisa saya bertanya? Boleh. Enggak kan yang saya tanyakan begini. Kan Adam itu kan ciptaan Tuhan pertama. Terus ada istrinya ya kan, Hawa. Yang saya tanyakan ada nggak di kitab yang katanya sempurna Al-Quran ini, ada nggak kata Hawa di ini? Nama istri Hawa, nama istri Adam itu siapa di Al-Quran? Kemudian itu satu aja dulu Bang, satu dulu. Yang Jadi begini ya Bang, Tuhan itu tidak pernah memberi nama istrinya istrinya Adam itu Hawa, nggak pernah. Karena Al-Quran itu murni firman Tuhan, maka kata Hawa tidak ada di situ. Karena bukan Tuhan yang memberi nama itu. Bahkan di kitab Anda sendiri, kitab Kejadian itu bukan Tuhan yang memberi nama. Coba dicek. Itu hanya narasi penulis. Ya. Nah, kalau ingin tahu Hawa itu ada di mana? Di hadis. Di hadis itu yang menceritakan itu Nabi Muhammad bahwa istrinya Adam itu adalah Hawa. Jadi Tuhan tidak pernah memberi nama istrinya Adam itu Hawa, tidak ada. Ya, baik di Bible maupun di Al-Quran. Gitu Bang. Oke, begini Pak. Oke, katanya tadi kan Tuhan tidak memberi nama. Tapi kenapa ada nama Adam? Terus kemudian ini kan orang manusia pertama yang diciptakan Allah ini. Sebentar. Sedikit. Ini perlu saya sangkal nih Bang. Bukan, kalau di dalam kitabmu bukan Adam yang diciptakan pertama kali Bang. Kalau di Al-Quran ya, tapi kalau di kitabmu tidak. Apa buktinya? Buktinya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 4 ya, di dalam kitab Kejadian 4 ayat 13 ya kalau nggak salah ya. Itu Kain itu menikah itu dengan anaknya siapa Bang? Kalau Adam itu manusia pertama, seharusnya belum ada perempuan, karena waktu Kain pergi itu baru ada 2 orang, anaknya Adam baru 2, yaitu Habel dan Kain. Habel dibunuh. Nah, tiba-tiba ketika Kain itu pergi ya atau melarikan diri, itu tiba-tiba dia menikah. Ini anaknya siapa Bang yang dinikahi itu Bang? Gini Pak, jangan kemana-mana dulu Pak. Kan saya. Nah, ini Pak. Kenapa lari ke Alkitab dulu? Kan dulu. Anda mengatakan tadi kan berdasarkan Alkitab juga Adam diciptakan pertama kali. Nah, ini perlu dikonfirmasi apa benar Adam itu diciptakan yang pertama kali menurut kitabmu? Manusia pertama yang diciptakan Allah. Itu kan Adam, benar? Oke. Sekarang kalau memang menurut Bible manusia pertama yang diciptakan begini, Allah Pak, itu jangan ada. ke Bible dulu, Pak. Bentar. Kalau memang manusia yang pertama kali itu diciptakan itu adalah Adam, terus istrinya Kain ini anak siapa? Ya, Kejadian 4 ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Ini anak siapa Kain ini? Begini Pak, mohon maaf ya. Dulu gantian, nanti gantian. Lah, kan belum tuntas ini Pak. Sudah. Kan jangan lari-lari, kita jangan lari ke Bible dulu Pak. Kan yang saya tanya begini, kan katanya kita sempurna. Anda sudah membohongi saya. Kok membohongi? Kan saya bertanya di sini, bisa nggak bertanya? Kalau nggak bisa, ya udah bilang nggak bisa. Anda mengatakan di dalam kitab Anda, Adam yang diciptakan Allah pertama kali. Itu bohong Anda. Iya. Kita perlu pembuktian. Oke. Manusia pertama yang diciptakan Allah siapa?
Kalau menurut Al-Quran bukan Adam. Iya, memang Adam. Nah, kalau Terus menurut istrinya Bible siapa? bukan. Istrinya siapa? Wah. Kalau Terus siapa Bible menurut tidak. Bible siapa? Bentar, jangan ke situ dulu. Kalau menurut Bible tidak, faktanya bagian kan Kain punya istri. Loh, kok lari? Ini Kan jawab- pembuktian nih. Jawab aja dengan Sekarang ajaran gini bang, Bapak, itu maksud saya, Pak. sekarang gini, buktikan ya, Adam bukan pertama kali diciptakan menurut Quran. Saya akan membuktikan Adam bukan pertama kali diciptakan menurut Bible. Ayo, mana dia, kabur kan? Enggak, kesel gua. Dia yang bertanya, dia yang ngel. Mestinya kamu yang bertanya di sini, kamu tamu, ya kamu nyimak dulu dong. Arahnya mau kemana? Iya, kita perlu pembuktian di sini. Dia mengatakan kowar-kowar bahwa Bible itu menceritakan Adam yang pertama kali diciptakan. Nah, kita kan perlu pembuktian, Bang Andi. Bener enggak? Gitu dong, harus pembuktian. Saya mengatakan bahwa Adam yang diciptakan pertama kali menurut Quran. Buktikan kesalahannya. Ini loh, bukan Pak De, bukan lari ke Bible, tapi Anda tadi, kalau Anda hanya bertanya tidak berstatement, tapi Anda berstatement, jadi statement Anda itu artinya harus dilurusin dulu, gitu maksudnya Pak De Sugilo, bro. Betul. Kan sudah saya jawab tuh, Al-Quran itu pernamaan Hawa itu bukan Tuhan yang memberi. Karena Al-Quran itu murni firman Tuhan, sehingga di dalam Al-Quran nggak ada. Begitu juga di Bible, kalau saya baca di dalam kitab Kejadian 3 ayat 20, bukan Tuhan yang memberi nama istrinya Adam itu Hawa, tetapi penulis. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, narasi sang penulis. Tapi kenapa nama Hawa itu bisa ada di Bible? Karena Bible bukan murni firman Tuhan. Ya, isinya campuran. Nah, Al-Quran murni firman Tuhan. Sehingga nama Hawa tidak ada di situ. Kalau Bible ada, ya. Kenapa? Karena Bible bukan murni firman Tuhan, melainkan campuran. Ada kata-kata sejarawan, kata-kata para nabi, ada firman Tuhan. Bahkan kata-kata tabulis ada di situ. Misalnya ayat-ayat yang porno itu mau dikaitkan dengan Tuhan. Maksud Tuhan porno? Ngomongnya kan nggak mungkin. Ayo lanjut. Iya, jadi kalau di dalam Ustaz Tata mau ngomong dulu. Ya. Jadi kalau Al-Quran memang tidak menyebut namanya, cuma zaujaha. Tapi nanti zaujaha itu di dalam tafsirannya, ya Hawa, ada tulisannya itu. Contohnya Al-A'raf 189, An-Nisa ayat 1, Al-Baqarah 35. Itu Hawa semua tafsirannya. Misalnya saya contohkan Al-A'raf 189. Di situ kan gini, "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Nah, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam. Dan darinya dia menciptakan pasangannya. Siapa? Baca tafsirannya. Al-ayah huwa ayun ay Allah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ay Adam wa ja'ala khalaqa minha zawjaha Hawa. Ya, artinya apa? Dialah Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan dia menciptakan daripadanya istrinya, yakni Hawa. Nah, ini ada tulisannya kalau tafsir. Tapi kalau Al-Qur'annya, ya memang zaujaha doang, istrinya. Nah, nanti siapa istrinya di situ? Buka tafsirannya. Ada di surat apa? Surat Al-A'raf 189, An-Nisa ayat 1, Al-Baqarah 35. Itu Hawa semua. Ada usah tafsir yang besar-besar, cukup jalanin aja. Dijelaskan itu Hawa namanya. Saya jawab. Atau di hadis Tahu dulu Bang, yang lain, jam dulu orang ngomong. Oke, sudah selesai. Ya, jadi di kejadian harus siapa sih? Tunggu dulu Bang. Dengarkan dulu orang ngomong, ada spasi nanti. Kita persilakan kok yang baru naik. Kita kan punya mata ini. Oh, ada tamu baru naik 2 gitu. Nanti dipanggil, santai dulu, baru naik duduk dulu gitu ya. Kalau di kejadian 3:20, di situ juga nggak ada original teksnya kata Hawa. Saya baca saja, manusia itu memberi nama Hawa. Original teksnya itu adalah di situ istrinya diberi dalam kurung Hawa, gitu ya. Jadi Hawa itu dari kata Hawa atau istrinya Adam.
Hawa, istrinya Adam, penulis memberi nama Hawa. Begitu juga di Al-Quran tidak, tapi hadisnya menjelaskan istrinya Adam adalah Hawa. Sama. Nah, hanya orang-orang beleng-beleng yang bertanya menuntut Al-Quran harus ada. Ya nggak bisa begitu bro, karena di dalam Bible juga ada orang baca Kejadian 3:20, manusia itu memberi nama Hawa. Berarti bukan Tuhan yang memberi nama Hawa, tapi manusia itu. Kira-kira gitu penjelasannya. Betul ya Pak De? Betul. Kira-kira begitu bro. Jadi baca dulu Bible-mu, baru nanya. Jangan arogan kalau bertanya. Nanti dikasih kombinasi dari Pak De Sugi ya, kelar urusan kan? Sebenarnya di Bible sendiri enggak. Justru Bible ini apa nyomot istilah Islam Hawa. Karena di Bible bukan Hawa, dia Hawa. Iya Hawa, benar. Hawa. Hawa nyomot dari Islam. Udah nyomot nanya pula, itu aneh ini orang. Ya sama dengan Moses. Nyomot dari Islam, Musa. Ada aja. Sampai dunia ini kiamat, lu cari namanya Musa di Bible nggak ada. Tapi di situ Moses. Apa ketawa? Kenapa nangis? Lu punya ilmu. Ayo aku jawab itu saya udah kain ya. Betulin dulu mic-mu, mic 5.000 lu pakai. Ongkirnya 20.000. Lu tahu Audio Technica somplak lo. Audio Technica ini headset gue. Ini apa sih ini orang ini? Gak jelas suaranya. Ngedumel. Nih Bang Andi. Audio Technica lu tahu. Hawa apa nih Bang Andi? Aufa. Lalu dapat Hawa itu dari mana? Ya. Coba buka Kejadian 3:20 Pak De. Ya itu. Enggak, bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya Hawa. Enggak, siapa yang memberi nama? Penulis atau manusia? Penulis. Nah itu coba. Manusia itu memberi nama Hawa. Nah, jadi manusia siapa ini Pak? Manusia siapa yang memberi? Enggak tahu, enggak jelas. Nah, itu. Penulis, enggak entah siapa dia. Itu narasi penulis. Bukan kata-kata Adam, bukan. Tapi narasi dari penulis. Jadi kalau sebelum bertanya hati-hati. Memaksakan kehendakmu sedangkan dasarmu sendiri itu rapuh. Sebelumnya itu Adam yang beri nama. Apa? Baca dong konteks ayatnya. Nah, menyek suaranya yang. Kamu niat diskusi nggak sih? Iya, jangan pura-pura blow on lah. Baca ayatnya sebelumnya itu. Ayat berapa? Jadi dari ayat mampus lu blow on lu bilang gua pura-pura blow on. Udah suaranya jelek. Enggak ada etikanya. Beli mic dulu yang murah, mahal dikit apa? Headset harga 5.000. Mic 5.000 ongkir 20.000. Gimana sih lu? Mau tahu punya saya? Cek di Shopee nih, berapa harganya ini? Cek sana sendiri. Ini JT. berapa harganya? JT. 2. Oh, 2 JT di Shopee. Nah, cari sana di Shopee kalau mau tahu ini, soundcard ini. Ya, Fadli Kristen atau Muslim? Insya Allah Islam. Apa keperluannya Bang? Saya hanya ingin mendengar. Nah, kalau begitu di bawah saja Bang ya, mendengar di bawah ya. Banyak guru-guru di atas ini. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Dapat nama Hawa hasil nyolong aja pada bangga ini. Oten. Ada. Nggak ada dalam Bible Hawa itu, nggak ada. Hawa. Masa Hawa sama Hawa sama sih? King James versionnya Kejadian 3:20 coba Pak De. F Bang Andi. F ya? F kayaknya coba ya. Ada nggak nama Hawa di KJP-nya ya? Ada. Nggak ada di situ. Kalau latinnya Eva mana? Because she Eve.
Ini nih, in Adam Kel di swipe name Eve. Iya, F. Eve. Eve, betul. Wah, ini mantap di bawah nih Kang Omeng. Makasih Bang. Mestinya kita nanya balik dong ya, terjemahan Indonesia ini Hawa dari mana gitu ya? Iyalah. Dapat nyolong aja bangga loh. Kalau kami di Islam jelas ada Al-Quran, ada hadis, sumber terpercaya itu. Anda di mana itu? Itu juga kitab orang kok. Perjanjian baru ada nggak ya? Pak De, perjanjian baru ada nggak menceritakan Adam dan Hawa? Bentar. Kita cari dulu ya. Kacau. Jangkrik. Nggak ada Bang Andi. Nggak ada lah. Nah, ini ada yang baru naik nih. Silakan yang tanda salib, silakan. Siapa namanya nih? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kenapa pakai salam lagi Kristen? Aduh. Ya, saya hanya mau bertanya. Nggak boleh pakai salam, kalian dilarang. Silakan. Cuma menghormati saja Bang. Ya, ini saya mau bertanya. Kenapa ya? Kan mereka bilang Al-Quran itu adalah buku yang memang 100% firman-Nya Allah. Tapi kenapa bisa direvisi begitu Bang? Itu saja yang saya mau tanyakan. Al-Quran direvisi? Yang mana ya? Itu yang Bang, direvisi yang mana? Cari sendiri saja di Google Bang. Enggak ada. Tadi yang direvisi itu kitab Anda, Mbak. Hampir setiap tahun direvisi. Ada TB1, TB2, TL, Seleber, NILT, Indonesia Sehari-Hari. Kalau Al-Quran enggak ada. Sebentar Bang, bisa tidak saya cari sendiri dan sekarang saya ada lihat, saya cari begini, apakah Al-Quran pernah direvisi, terus tertera semua itu pada tahun berapa, semua di situ. Enggak ada Al-Quran direvisi, apanya direvisi? Yang mana direvisi Mbak? Misalnya aslinya begini direvisi jadi begini. Yang mana? Coba, yang mana coba? Nah kalau kita pandang kan gampang nih, misalnya terjemahan lama ada misalnya Imamat 11 ayat 6 ya. Demikian juga babi, direvisi jadi babi hutan. Nah, tadinya pohon pisang jadi pohon ara. Seperti di Markus itu terjemahan lama itu pohon pisang, sekarang berubah dia jadi pohon ara. Tadinya nah, ganja revisi. Tadinya ganja menjadi balok. Jangan ada padamu Allah lain, dirubah menjadi jangan padamu ilah-ilah lain. Tadinya ada kata Ka'bah, tadinya ada kata masjid, dirubah. Itu namanya revisi Mbak. Kami yang direvisi hanya terjemahannya saja Bang, sedangkan di sini tidak. Tetapi yang saya cari di Google sini dia tertera, makanya saya hanya tanya. Yang mana Mbak? Coba tampilkan Mbak. Yang mana yang direvisi? Original teksnya yang Kalau Al-Quran yang direvisi terjemahannya apa aslinya? Di sini. Aslinya katanya Pak Ding. Yang mana? Bang cari sendiri saja di Google ya. Loh, kok saya yang suruh nyari ini gimana sih? Orang Anda yang menuduh, Anda yang bertanggung jawab menunjukkan dalilnya. Gitu loh. Ini oten ini nggak cowok, nggak cewek, nggak kecil, nggak besar, nggak bapak-bapak, nggak kakek-kakek, sama aja bloon semua itu. Enggak, ini korban Islamofobia semua ini dibaca Islamofobia. Yang revisi apanya? Direvisi. Tunjukkan misalnya dulu Al-Fatihah bunyinya Basmala Ar-Rahman. Nah, dirubah lagi kayak gitu, mana dong? Ayo Bang Ipang, Kristen atau Muslim Bang Ipang? Alhamdulillah Islam Bang. Ya kalau Islam diam dulu banyak lah. Saya mau ini Bang, saya dulu mau minta dibantu ucapin 2 kalimat syahadat Bang. Untuk siapa? Buat saya sendiri. Emang kenapa Bang? Kan waktu posisi itu kan orang tua saya itu kan Kristen, Katolik. Nah pas pernikahan adik saya tuh orang tua saya tuh masuk Islam.
Nah, saya tuh pernah sekolah minggu gitu di Islam, cuman saya di Kristen, cuman saya nggak pernah ikut. Jadi saya tuh pernah diajak ke gereja, cuman begitu-begitu aja, cuman sekali. Cuman saya yang bangkang, saya yakin Islam. Oh, kalau begitu nggak perlu syahadat, Bang. Orang perlu syahadat ulang itu kalau dia sudah murtad, sudah pernah mengakui Yesus itu Tuhan. Iya, itu baru syahadat. Kalau itu mah Anda cuma belajar aja sungguh-sungguh taat terhadap aturan-aturan Islam, sudah selesai, Bang. Nggak perlu syahadat lagi. Syahadatnya nanti ketika sholat. Tinggal istighfar aja ya, kan syahadat itu. Tinggal istighfar ya, Pak ya. Ya. Istighfar aja. Betul. Ya. Nggak perlu syahadat ulang, Bang. Iya, waktu itu juga kan ibu saya itu kan menikah agamanya pertama Islam, terus ikut bapak saya. Nah, terus pas itu ibu saya sakit-sakit apa tuh saya bilang tuh cari ustadz buat ngucapin kalimat syahadat. Ya udah kalau gitu sekarang gini aja, biar enggak panjang, coba Anda syahadat. Syahadat. Ya. Saya ingat-ingat syahadat tuh yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah, ya sudah. Aman. Udah, Bang, sah, Bang. Bener nggak, Bang? Bener, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Amin. Iya nih, saya semenjak ini saya juga Jumatan mulu. Saya didorong buat Jumatan. Niatnya nggak mau Jumatan, cuman didorong kayak ada apa gitu, didorong buat Jumatan begitu. Nah, tadi Jumatan, Bang. Jumatan udah lima kali ini tuh saya siap Jumatan terus, Bang. Cuman Ya, di Jumatan sampai saya ditinggal, kadang Bang, ya. Iya, dengar ceramah kadang mau nangis saya tuh, merinding gitu. Ya. Ya, jangan ditinggal lagi, Bang, karena hadisnya tuh sangat jelas, barang siapa muslim, seorang muslim ya, meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka seolah-olah dia telah membuang agamanya ke belakang. Iya tuh, Bang, itu kemarin kan adik saya kan buka warung nih, Bang, ya, warkop ya, Bang. Itu ada katanya orang Kristen tuh ngajak debat sama saya. Suruh kesini aja, kasih nomornya Pak Desuwi, kasih nomorku, suruh naik di Komal aja. Iya, dia kan kemarin pertama sendiri, terus kemarin ngajak istrinya tuh buka-buka tentang Yesus. Saya bilang Yesus yang dibunuh itu bukan Yesus. Saya di mana? Di mana warungmu? Saya datang ke sana. Di mana warungmu? Saya di ini, warung saya di Jati Asih ini, Kampung Waduh, dekat Jati Asih di gua. Jati Asih mana? Lu hubungi nomor gua, lu share lo, gua datang. Jati Asih Kampung Sawah ini mah, Bang, bukan Jati Asih. Paham, gua tinggal di Jati Asih juga ini. Ini Babelan. Oh, Babelan mah dekat sono, udah utara itu, nggak apa-apa, dekat kok. Iya, saya tuh kemarin diajak berdebat begitu tuh, dia cuma mau ngaruhin saya, cuman saya bantah mulu kan, saya sering dengerin Abang tuh, dengerin di TikTok di Bang Juma gitu. Ya udah, lu ngasih nomor lu ke gua, lu share lo, gua dateng sama teman-teman ngopi-ngopi, kali-kali dia datang. Oke? Oh iya, entar kalau dia datang lagi, dia kan seminggu sekali, Bang. Bentar ya, Bang Andi, saya mau pamit dulu di YouTube nih. Baik, saudaraku sekalian yang di Sugi Reaksi, terima kasih sudah menyaksikan live di kesempatan kali ini. Live akan saya tutup. Anda sekalian bisa pindah di Sugi Kristologi TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya udah salah ngucapin gitu ya, Bang, ya? Ya, iyalah. Kamu KTP-nya apa, Bang, sekarang? Ya? KTP kamu? Islam. Oh ya, alhamdulillah, aman. Justru saya salut sama Anda. Jarang lah orang yang mau terbuka di area publik berkisah seperti ini. Orang kalau sudah mengakui kesalahan, orang kalau sudah mau introspeksi diri, itu lebih baik dibanding orang sombong dan angkuh seperti mereka tuh. Ya, saya salut sama Anda. Anda berani, artinya Anda ini mau memperbaiki diri. Syahadat oke, tinggal istighfar, kemudian ya terus berserah diri kepada Allah, bro, itu sih. Oke? Iya, makasih, Bang, ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Salut. Ya udah, Bang, makasih, Bang, ya. Oke, Bang. Lu DM gua, kasih nomor lu, nanti gua datang ke tempat lu. Kami ada tim kok. Oke? Kami ada banyak teman di Babelan.
Insya Allah. Oke, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saudaraku muslim yang sedang nonton di Andi Salebes channel, pergi dari situ, pindah ke Sugi Kristologi TV. Silakan. Pindah. Aku nggak live Pak De, aku nggak nanti. Nggak live pula deh, aduh kacau. Tapi aku rekam nanti saya upload pada teman-teman kan netizen saya itu sebagian malam hari Pak De. Jadi nanti saya uploadnya malam lah, itu aja sih. Karena saya baru nggak langsung live Bang Andi. Tadi baru upload video saya kemarin seharian bersama Brother Hijab, Brother Lim, Brother Padli sama Ahmed Didat. Ada salam Pak De dari Syekh Ahmed Didat. Oh ya, Masya Allah beliau nih nggak pernah melupakan saya, beliau nih subhanallah. Di situ terakhir itu ya sering disebut, alhamdulillah sering disebut oleh apologet Islam Indonesia karena memang saya ada Bang Jibril mewakili apologet Islam Indonesia yang pase berbahasa Inggris begitu ya. Ustadz Kei Nama memperkenalkan kita di Indonesia itu 24 jam kepada Brother Hijab, Brother Lim dan Brother Fadli. Kami 24 jam baik di media sosial maupun debat terbuka. Anda boleh nanti melihat ada Bang Juma, ada Sugi Kristologi, semuanya disebut begitu di sana. Kira-kira begitu Pak. Bang Andi nggak nemuin Mbak Natalia lagi di Jakarta tuh orangnya tuh? Saya belum di calling Pak De. Kalau sama suaminya boleh lah. Sama suaminya. Ya boleh, nanti aku coba. Kirim nomornya Pak De. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman yang ada di Andi Salebes channel. Sampai jumpa. Jangan kemana-mana, stay tune di sini. Kita semua tetap istiqomah. Sampai jumpa. Assalamualaikum.